Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Apa itu gelombang? Sesuai dengan definisi yang ada di diktat, maka gelombang itu adalah energi yang merambat. Jadi gelombang ini adalah rambatan energi, atau bisa juga disebut rambatan getaran. Ketika getaran ini merambat, maka dia terbentuk gelombang. Sebenarnya apa yang merambat? Yang merambat tidak lain adalah energi. Jadi material yang menghantarkan gelombang itu dia tidak merambat. Yang merambat hanya energi. Jadi kalau ada gelombang air, maka yang merambat sebenarnya hanya energinya saja, airnya tidak ikut merambat. Kalau ada gelombang tali, maka yang merambat juga hanya energinya saja, sedangkan talinya sendiri dia tetap di situ. Itulah kenapa gelombang didefinisikan sebagai rambatan getaran, atau lebih tepatnya sebagai rambatan energi. Kemudian kalau kita lihat macam-macam gelombang di SMP misalkan, maka kita kenal kalau dia dilihat dari penghantarnya, maka ada istilah gelombang mekanik. Ada juga gelombang elektromagnetik. Nah, mekanik adalah gelombang yang membutuhkan penghantar dalam perambatannya. Kalau elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan penghantar pada saat merambat. Nah, kita tidak membahas yang itu. Nanti kita akan membahas macam-macam gelombang itu dilihat dari arah rambatnya. Macam-macam gelombang itu dilihat dari arah rambatnya. Yang pertama itu disebut sebagai gelombang transversal. Yang kedua itu ada namanya gelombang longitudinal. Kita lihat satu persatu. Gelombang transversal, kita lihat di sini ya. Yang pertama gelombang transversal. Itu adalah gelombang yang arah rambatnya itu dia tegak lurus terhadap arah getarnya. Ini namanya gelombang transversal. Apa yang dimaksud dengan arah rambat itu tegak lurus terhadap arah getar? Maka kita bisa buat ilustrasinya begini. Misalkan ini ada gelombang begini, ini namanya gelombang transversal. Kita di SMP sudah pernah belajar. Nah, begini. Arah rambat itu adalah arah rambat gelombang. Dia misalkan ke kanan. Begini. Arah getar ini adalah arah bolak-balik gelombang ini di sekitar garis seimbang. Jadi ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini namanya arah getar. Jadi di sini arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Jadi kalau kita buat begini kira-kira. Nah, ini arah di sini arah rambat ke kanan, tapi di sini arah getarnya ke atas dan ke bawah. Jadi di sini dia tegak lurus. Ini namanya gelombang transversal. Yang kedua ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya
itu sejajar dengan arah getarnya. Kalau kita buat, biasanya gelombang longitudinal ini dilambangkan dengan begini. Ada rapatan, kemudian renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan arah rambat itu sejajar dengan arah getar? Kita lihat di sini, arah rambatnya dia ke sini. Arah rambatnya dia ke sini. Sedangkan arah getarnya ini juga sama. Dia arah getarnya adalah bolak-balik. Nah, ini kira-kira gitu. Nah, jadi artinya di sini arah rambatnya itu sejajar dengan arah getar. Sini arah rambat. Di sini arah getar. Nah, itu adalah dua jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama transversal, yang kedua longitudinal. Transversal adalah yang arah rambatnya tegak lurus arah getar, sedangkan longitudinal arah rambatnya sejajar arah getar. Nah, contohnya yang ini, yang transversal misalkan ada di gelombang tali, gelombang air, termasuk gelombang elektromagnetik, misalkan cahaya, itu adalah contoh gelombang transversal. Kemudian gelombang longitudinal contohnya misalkan pada gelombang bunyi. Ini adalah contoh gelombang longitudinal. Kemudian ada istilah panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang dari satu gelombang. Panjang gelombang adalah panjang dari satu gelombang sempurna. Kita lihat, ada sedikit perbedaan cara mendefinisikan atau secara contohnya begitu. Pada dasarnya yang namanya panjang gelombang itu adalah jarak dua titik yang sefase, itu namanya panjang gelombang, lambangnya lambda. Ini adalah jarak dua titik sefase. Dua titik sefase. Nah, sefase ini bahasa mudahnya adalah satu keadaan atau sekeadaan yang sama. Pada pelajaran di SMP misalkan kita sudah belajar kalau dia transversal, maka contohnya adalah dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu gelombang transversal atau yang setara dengan itu. Misalkan dari satu puncak satu ke puncak satunya, ini juga satu gelombang. Atau misalkan dari satu lembah ke lembah satunya lagi, ini juga satu gelombang. Atau misalkan dari lereng yang ini, sampai ke lereng yang satunya, ini juga satu gelombang atau yang setara dengan itu. Intinya adalah kalau dia dari puncak maka dia ke puncak satunya, kalau dia dari lereng maka dia ke lereng satunya, kalau dia dari lembah maka dia ke lembah satunya. Jadi jarak dua titik yang memiliki kondisi yang sama. Sekarang itu yang transversal, itu namanya satu gelombang, biasanya dilambangkan dengan lambda. Nah, sekarang kalau yang longitudinal bagaimana? Nah, longitudinal itu biasanya didefinisikan kalau bahasa mudahnya adalah jarak antara dua titik atau satu rapatan dan satu renggangan atau yang setara dengan itu. Jadi misalnya satu rapatan, satu renggangan. Jadi bisa juga di sini dari renggangan yang ini ke rapatan satunya lagi. Atau bisa juga satu gelombang itu adalah dari jarak dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Atau bisa juga jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Ini juga satu gelombang. Nah, itu kalau satu
gelombang. Sekarang kalau setengah gelombang bagaimana? Ya berarti setengahnya. Misalkan kalau pada transversal berarti setengah gelombang, ya berarti setengahnya. Misalkan saya buat di sini. Nah, misalkan kalau setengah berarti ini namanya setengah di sini. Setengah, kemudian ini berarti setengah gelombang di sini. Ini juga setengah. Atau dari satu titik ke sini, ini juga setengah. Namanya setengah gelombang. Kalau pada longitudinal, ya berarti setengahnya adalah yang ini. Misalkan ini satu rapatan saja, ini setengah. Satu renggangan saja, ini juga setengah. Atau dari pusat rapatan ke pusat renggangan, ini juga setengah. Jadi itu kira-kira definisi panjang gelombang, baik untuk satu gelombang maupun setengah gelombang, untuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal.